Fatimah binti Maimun bin Hibatullah adalah seorang perempuan beragama Islam yang wafat pada hari Jumat 7 Rajab 475 Hijriah atau 2 Desember 1082 Masehi. Bukti tertua arkeologi petilasan Islam di Nusantara adalah keberadaan makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang terletak di Dusun Leran, Desa Pesucian, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Makam Fatimah yang terletak pada Desa Leran, 12 km sebelah barat kota Gresik, dianggap sebagai satu-satunya peninggalan Islam tertua di Nusantara, yang tampaknya berhubungan dengan kisah migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Jawa pada abad ke-10. Fatimah binti Maimun memang tak setenar Raden Ajeng Kartini ataupun Cut Nyak-Dien, bahkan sederet nama pahlawan perempuan nasional yang lainnya. Namun, perempuan yang bergelar Jawa itu memiliki kontribusi besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Bahkan, dia disebut-sebut sebagai perempuan pertama yang mendakwakan Islam ke Indonesia. Persinggungannya dengan bumi Indonesia berawal dari ajaran ayahnya, Sultan Mahmud Syam Alam. Mereka datang menggunakan kapal dengan tujuan untuk berdagang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Dengan menyusuri Selat Malaka, kapal tersebut akhirnya sampai di pesisir utara Jawa Timur, tepatnya di pelabuhan kota Gresik sekarang. Dulunya kawasan tersebut dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Semakin banyaknya warga lokal memeluk Islam terdengar di telinga Raja Majapahit ketika itu. Dia pun marah besar karena khawatir kekuasaannya hancur begitu saja, sehingga Raja turun tangan langsung untuk menyerang Leran. Namun, Raja tidak membawa persenjataan lengkap karena Fatimah dan ayahnya hanya datang bersama 14 orang kawannya. Raja pergi bersama 13 orang pasukan berkuda. Akhirnya, raja itu disambut dengan ramah oleh Sultan Mahmud Syam Alam. Raja terkagum-kagum dengan kedamaian penduduk Leran karena mereka selalu rajin datang ke surau dan bersolawat kepada Rasulullah. Akhirnya, lambat laun Raja ingin belajar mengenai Islam. Setelah belajar mengenai Islam, Raja kemudian melamar Fatimah, dan Fatimah menerima dengan senang hati. Fatimah berharap dengan menjadi istri seorang raja, dia dapat mudah menyebarkan agama Islam, tidak hanya di Leran. Ayahnya tidak langsung menerimanya. Ayahnya langsung mengerjakan sholat istikharah dan berdoa untuk ditunjukkan jalan yang baik. Sebelum menikah dengan seorang raja, wabah kusta menyerang wilayah Leran. Penyakit ini menyerang seseorang pada pagi hari, lalu sore harinya orang tersebut meninggal dunia. Penyakit itu tak lama menyerang keluarga Sultan Mahmud Syam Alam beserta pelayannya. Fatimah juga terserang wabah penyakit tersebut sehingga Fatimah meninggal dunia pada 7 Rajab 475 Hijriah. Makamnya terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur. Ditinjau dari aspek toponimi, nama-nama dusun sekitar makam Fatimah binti Maimun menuju kekhususan wilayah pada masa silam. Toponim Wangen yang artinya tapal batas, Pesucian yang artinya tempat suci, Pengaden yang artinya tempat kaum ningrat, Kuti yang artinya vihara Buddha, dan Daha yang artinya kemerahan. Menunjuk kawasan sekitar kompleks makam adalah wilayah khusus berstatus Sima yang bebas pajak dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Makam Fatimah binti Maimun ditemukan pada tahun 1911 dalam kondisi yang rusak parah. Temboknya berlubang dan atapnya ambrol. Kemudian direnovasi oleh penulis Belanda yang juga pegawai pabrik gula Krembung Sidoarjo.
Jean-Pierre Mocoute dan peneliti Prancis Paul Ravaisse tahun 1920 hingga bentuknya yang sekarang. Sepintas, bangunan makam ini mirip candi, ukurannya 4 x 6 meter. Disusun dari batu putih yang lazim dipakai di daerah Gresik. Jika melihat bentuk tungkup ini, di zamannya tampak megah dan mewah. Hanya orang kaya yang bisa membangun makam model begini. Di dalamnya terdapat 5 kuburan. Siapa sosok yang dimakamkan di sini masih menjadi misteri. Tidak ada penjelasan, kecuali satu informasi dari sebuah batu nisan yang dulu tergeletak bersandar di dinding. Batu nisan Leran ini sekarang disimpan di Museum Majapahit Trowulan Mojokerto. Bertuliskan kaligrafi Arab, pinggirnya dihiasi ornamen sulung berbunga. Bagian atasnya sudah keropos. Kaligrafi itu, kata para ahli, bergaya tulisan Kufi. Ukiran hurufnya sudah sangat tipis dan kabur. Bahkan 2 kata sulit dibaca. Situs pemakaman kuno ini disebut-sebut sebagai salah satu pemakaman Islam tertua di Indonesia. Bahkan disebut-sebut sebagai salah satu yang tertua di Asia Tenggara. Kuburan ini terlihat seperti candi. Candi ini unik. Dahulu, situs ini masih digunakan sebagai pemakaman umum. Namun pada tahun 1973, diambil alih oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Trowulan dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Jadi tidak ada yang boleh memindahkan, mengambil, apalagi merusak apapun yang ada di situs ini. Penduduk Leran dan sekitarnya yang pada abad ke-13 banyak menganut agama Siwah Buddha. Kemungkinan menganggap makam Fatimah binti Maimun sebagai tempat suci dan dianggap sebagai arwah suci, yaitu Rahyang Kuti, di mana kata kuti dalam Sanskerta bisa bermakna biara Buddha. Berdasarkan hasil galian arkeologis di Dusun Leran, Desa Pesucian, Manyar, Gresik, di sekitarnya kompleks makam Fatimah binti Maimun yang berupa mangkuk-mangkuk keramik berasal dari abad ke-10 dan ke-11 Masehi. Dapat diketahui bahwa pada sekitar tempat tersebut pernah tinggal komunitas pedagang yang memiliki jaringan dagang dengan Cina di utara dan India di selatan serta Timur Tengah. Di sekitar makam Fatimah binti Maimun berserak makam-makam lain yang tidak berangka tahun. Tetapi menurut kajian arkeologis, makam-makam tersebut memiliki pola ragam hias dari abad ke-16. Sangat berkaitan dengan dakwah Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada akhir abad ke-14 dan perempat abad ke-15.